Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait anak-anak muda yang sekarang lebih bodo amat ke politik? Kenapa? Lebih apa? Lebih cenderung Lebih seperti tidak peduli Pak dengan Iya, dunia tidak politik itu peduli. sendiri. Apalagi di kalangan mahasiswa ini kita bisa lihat sendiri sudah terlalu banyak yang bodo amat dengan politik. Iya, kalau saya melihat sendiri ya, politik, dunia politik sekarang apalagi di Indonesia. Jadi gini, sekarang itu politik kita demokrasi yang digadang-gadangkan selama ini pemerintah, politik demokrasi, sekarang tuh diambil alih selalu sama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui orang-orang yang duduk di DPRD maupun di DPR RI apa dan bahkan ketua-ketua partai itu rata-rata yang didominasi oleh kaum, ya kan? Nah, itulah salah satu juga kurangnya minat si mahasiswa anak-anak muda sekarang. Tapi jangan salah, karena dengan adanya pemikiran begitu, ada beberapa partai yang melakukan gebrakan terbaru, partai pemuda, contoh kayak PSI, ya kan. Terus kedua, ada juga partai lama yang sudah mengarah ke situ, politik milenial istilahnya. Nah, kayak kami sendiri partai PKB ini kan kita juga mengarahkan ke anak-anak pemuda yang pada saat ini bahkan kita sering melakukan politik materi memberikan edukasi terkait dunia politik ini. Jangan sampai anak-anak muda kita ini melek dengan politik. Nah, ada nama istilah yang mungkin adik-adik pernah dengar, politik milenial, ya kan? Nah, dari awal, dari dini mungkin sedininya itu kita bisa memperkenalkan begini loh dunia politik sekarang ini. Nah, kalau menurut saya ini yang sekarang terjadi, Kak. Nah, Menurut Bapak ini sistem demokrasi Indonesia ini sudah sesuai kan dengan penerapannya? kalau saya sih sekarang apa yang kita jalankan sekarang ini kan sudah berdasarkan demokrasi dengan runtuhnya orde lama, ya kan? Kita masuk ke orde baru ini kan sudah demokrasi yang kita anut selama ini. Nah, hanya saja ya kita kembali lagi dan orang-orang ini pelan-pelan mau meruntuhkan demokrasi ini ya dengan cara bagaimana, yaitu tadi mereka mencoba bagaimana sekarang ini yang lagi hot-hotnya isu terkait penundaan pemilu lah, segala apa itu kan. Nah, itu kan sama saja kita menguburkan kembali lagi secara pelan-pelan, kita menguburkan kembali demokrasi di Indonesia kan. Secara utuhnya demokrasi itu kan adalah salah satu bentuk pilihan rakyat langsung kan. Itulah yang orang-orang kita terdahulu, penggiat-penggiat politik terdahulu menjabarkan demokrasi ini ya pada saat kita melakukan pemilihan itu, pemilihan langsung namanya. Ada tips nggak Pak buat kayak biar mereka tuh lebih melek sama politik? Harusnya kita harus banyak sharing aja sebenarnya dari si mahasiswa ini kan dengan si pemilik dengan orang partai-partai ini. Ya kan, kita banyak sharing. Terus yang kedua, cobalah jangan hal-hal negatif aja yang diharuskan. Banyak komunikasi dengan orang-orang partai terkait masalah kegiatan atau apa. Toh saya tidak pungkiri juga adik-adik mahasiswa kalau mau melakukan kegiatan kan larinya ke dewan-dewannya atau apanya untuk ya minimal buat support dia orang punya kegiatan. Awalnya minta semacam wejangan ujung-ujungnya kan untuk kegiatan juga akhirnya. Bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk memperkuat demokrasi? Oke, tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Ya, Pak. Hari ini dengan kita bisa melihat ya bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya itu sudah mulai acuh ke acuh. Iya. Kan sebenarnya salah satu ornamen dari demokrasi itu apa? Pemilu kan? Iya. Pemilu kan? Kita lihat saja selama ini angka golput itu berapa persen? 30% kan? Iya, Pak. 30%. Jadi berarti yang memilih itu 70%. Berarti selama ini 30% ini kemana? 30%
30% ini kemana? 30% itu bukan angka yang sedikit. Iya. Bukan angka yang sedikit kan? Berarti kan kemudian ada yang masalah di sini nih. Kan begitu. Bisa jadi adalah penerapan di dalam proses perjalanan demokrasi yang selama ini terjadi itu, orang-orang yang terpilih itu akhirnya mengkhianati rakyat pada saatnya. Itu menurut cara pandang saya. Kan akhirnya setiap tahun menurun. Nah, apa yang harus dilakukan? Harusnya adalah kemudian orang itu ketika dia terpilih, dia harus komitmen menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya. Kan begitu. Ya, menjalankan apa yang menjadi visi dan misinya. Bahasanya ketika aku pilih kau, kalau aku pilih kau, maka kemudian komitmen kau jalan. Konsekuensi dibalik tidak konsistenmu adalah kau tidak akan dipilih lagi di periode berikutnya, kan begitu. Nah, begitu saya memandang. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik adalah kemudian membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa politik ini bahwa tidak ada satu-satunya jalan untuk memperbaiki bangsa adalah menempatkan kekuasaan terbaik itu di tangan menempatkan kekuasaan pada orang-orang yang baik, kan begitu. Ini cara pandang kita melihat ini, dan kemudian orang yang dipilih ya salah satunya harus kemudian berkomitmen terhadap apa yang dia jalankan. Jangan sampai saya pilih si ternyata baca sama-sama dia pengkhianat terhadap bangsa ini, kan begitu. Saya rasa seperti itu sih. Mengapa praktik demokrasi sangat diperlukan di suatu negara? Ya karena kemudian kan kita berbicara masalah praktik demokrasi itu kenapa dibutuhkan di satu negara, karena inilah jalan satu-satunya kemudian menyelamatkan bangsa. Karena begini, kan kita ini bukan negara monarki, Bukan liberal. Ya bukan liberal juga. Monarki itu kan karena bapaknya keturunan raja, anaknya juga harus jadi raja. Ini kan soal nih. Akhirnya potensi manusia yang potensi manusia yang punya potensi leader memimpin bangsa itu tidak tercover karena dia bukan keturunan dari raja. Dan ini kan akhirnya menjadi persoalan tuh. Artinya apa? Demokrasi memberikan ruang kepada orang-orang baik untuk kemudian terpilih untuk memimpin bangsa ini, kan begitu, memimpin bangsa yang ada di dunia, begitu sih. Apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Saya tidak menemukan satu sistem demokrasi yang ada di dunia berdasarkan literatur yang pernah saya baca itu sebaik di Indonesia. Ya, di dalam prakteknya Indonesia itu sudah sangat menjalankan demokrasi yang menurut saya betul-betul Pancasilais. Menurut Bapak, seperti apa demokrasi yang ada di Indonesia? Kalau kita melihat secara normatif memang sudah bagus, baiklah, cukup baik. Karena kita melihat di pilkada sebelumnya itu range peningkatan untuk memilih itu di atas 60%. Jadi terus terang pasti kan ketika masyarakat yang berpartisipasi dalam memilih itu ikut berperan aktif dalam melakukan dalam memilih sudah, ini kan tentunya demokrasi baik itu di sisi untuk pemilih. Bagaimana di sisi lainnya tentunya juga kesadaran masyarakat juga maksudnya lebih meningkat, lebih cerdas, terutama dari sisi hoax dan jenis pelanggaran lain itu sudah mulai berkurang. Awal di tahun 2019 itu 8 pelanggaran, tapi sekarang sudah di pilkada kemarin itu satu pelanggaran. Jadi untuk melihat sisi apakah itu sudah berhasil atau cukup baik, bisa dikatakan cukup baik. Kita kan melihat range-nya. Kita kan melihat tuh dari beberapa indikator, terutama dari masyarakatnya kan, dari masyarakat pemilih, keamanannya juga, pelanggarannya juga. Yang jelas tuh masyarakat tuh makin hari memang makin cerdas, makin susah untuk disisipi lah, disusupi lah dengan hal-hal yang sifatnya hoax dan sebagainya. Saya itu. Mengapa praktik demokrasi di Indonesia sangat perlu di suatu negara, Pak? Ya memang sih perlu ya, karena kan demokrasi itu
memang betul-betul dipilih masyarakat. Jadi betul-betul proporsional itu ada. Maksudnya begini, di dalam pemilihan tuh ada sifatnya proporsional tertutup dan terbuka. Ini kan sementara kita menganut sistem proporsional terbuka. Kenapa terbuka? Memang masyarakat tuh bebas untuk melakukan pilihannya siapa saja. Beda pada saat proporsional tertutup itu memang kita itu harus diarahkan untuk memilih partainya saja. Pada saat di dewan itu baru dia untuk memilih siapa yang berhak menduduki di kursi presiden seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya walaupun ada beberapa banyak kekurangan juga di proporsional terbuka itu, salah satunya makin maraknya money politik. Yang saya harapkan dari demokrasi itu perlu memang masyarakat tuh harus berpartisipasi di dalam memilih pemimpinnya. Jangan sampai memilih itu diwakilkan, jadi kan tidak demokratis. Sama misalkan di daerah Papua kan ada sistem distrik itu dia diwakilkan sama kepala sukunya, itu saya rasa itu tidak demokratis, walaupun itu secara adat mereka itu memang ada namanya memang di ini ya kayak misalkan saya ini kepala suku, teman-teman ini kalian ini adalah bawahan saya, jadi ada semacam terkoordinir dia. Terkoordinir, jadi nggak demokratis macam itu. Sementara si B itu bukan dia tidak menginginkan si A itu menjadi calon, ada pilihannya sendiri itu kan, dia tidak bebas dia. Jadi saya rasa itu tidak demokratis. Nah, alangkah baiknya memang proporsional terbuka yang harus dijalankan di suatu sistem pemerintah. Biar lebih demokratis. Apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kalau kita melihat ya memang sudah, tapi kenyataannya dalam praktek ada terjadi kebingungan hukum lah. Contohnya kasus yang kemarin tuh sempat ikut kan masalah pengadilan negeri di Jakarta Selatan itu yang memutuskan penundaan pemilu kan, semacam itu. Nah, kalau kita melihat apakah sudah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya memang sudah berdasarkan Pancasila sama Undang-Undang Dasar. Hanya saja terkadang ada segelintir yang memang adanya kepentingan yang coba mau coba mengacaukan, tapi secara keseluruhan memang sudah inilah. Memang tergantung, ada juga pesan-pesan juga yang terjadi di pesan-pesan politik kasarnya seperti itu. Kan terkadang tuh pesan-pesan politik seperti coba semacam mengkaburkan aturan. Nah, kita di bawah juga kebingungan mencari dasar yang benar. Kadang juga kita berargumen tentang penafsiran yang berbeda-beda. Di satu sisi itu melanggar, di satu sisi itu adalah hal yang harus ditegakkan semacam itu. Tapi prinsipnya kalau sesuai sudah, karena juga memang asas keterbukaan juga kan, asas proporsional juga kita sudah harus penuhi juga, karena bukan Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang 7 sudah kita ada menganut beberapa asas itu ya. Salah satunya juga transparansi, akuntabel, itu juga kita harus. Bagaimana kalau misalkan kita langgar, nah, tentunya kita juga menerima konsekuensi kan, kita harus terima. Seperti itu. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana terkait pandangan Bapak dengan politik yang ada di Indonesia sekarang? Ya, Indonesia itu kan negara demokrasi ya, menganut sistem demokrasi. Terus kemudian sarananya pemilu. Nah, jadi karena kita sistem demokrasi, jadi untuk memilih pemimpinnya itu one man one vote. Jadi satu orang itu satu suara untuk memilih pemimpin. Kalau ingin menjadi pemimpin di Indonesia, bisa menjadi presiden kan, mau jadi anggota
legislatif itu dia harus menggunakan partai politik. Nah, jadi bagaimana perpolitikan kita ya dinamis menurut saya, karena hampir setiap pemilu ke pemilu itu partai politik itu bertambah, berkurang, jadi dinamis menurut saya partai politik ini. Nah, iklim politik juga begitu, berubah-ubah. Nah, itulah konsekuensi negara demokrasi kan begitu, pasti politiknya itu dinamis. Dan menurut saya ideal di Indonesia itu, karena ada satu teori itu mengatakan begini, idealnya negara demokrasi itu ketika misalnya sudah terpilih presiden sekarang kan, periode berikutnya itu kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden. Kan begitu negara, salah satu demokrasi kan begitu. Nah, beda kalau negara itu menganut kerajaan misalkan. Kalau dia turun itu kita kan tahu siapa yang akan dia pilih berikutnya. Mungkin anaknya kah atau apanya kah gitu kan. Nah, kalau Indonesia kan begitu. Jadi menurut saya itu dinamis lah di Indonesia dan sudah sesuai menurut saya dengan prinsip-prinsip di negara demokrasi kan begitu. Kalau misalnya kita berhubungan dengan politik kan kita sebagai anak remaja atau mahasiswa sekarang ini kan Pak, kayak malas sekali untuk turun ke dunia politik Pak. Ada solusi Pak di balik dekat itu permasalahan itu? Jadi begini, kehidupan kita itu tidak terlepas dari politik lah. Jadi jangan dianggap politik itu sesuatu yang wah ini jelek misalkan, jelek-jeleknya yang kita lihat. Intinya itu politik itu kan ketika kita negara demokrasi, sarananya pemilu itu kan sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi caranya seperti itu. Nah, kalau ada anak muda kemudian anti dengan itu ya saya meyakini mungkin belum paham apa itu politik. Jadi politik itu kan cara untuk mendapatkan kekuasaan kan begitu. Nah, ya kalian harus terlibat di situ. Dan kalian kan dari teknik ya. Teknik itu jangan dianggap bukan produk politik itu ininya apa semacam ada kebijakan terkait dengan apa misalnya disiplin kalian pasti itu produk politik ya. Dan setiap kebijakan apapun di negara demokrasi itu dimulai dari politiknya harus bagus, pemilihan pemimpinnya harus bagus. Contoh misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan hukum, kebijakan apa pertanian apa tuh. Kalau pemimpinnya tidak bagus, pasti kan tidak bagus tuh kebijakan untuk ininya tuh. Nah makanya dimulai dari pemilihan pemimpinnya. Jadi nggak boleh kita bahwa sudahlah nanti saya tidak usah lah memilih orang yang terpilih itu aja, ya tidak bisa gitu. Bahkan menurut saya kayak kalian ini, itu kan kalau di presentasi ya, namanya Gen Z, terus kemudian ada pemilih milenial, kita itu kan 60%. Nah menurut saya mereka itu adalah orang-orang yang baik di situ. Kenapa saya bilang baik? Karena dia belum terkontaminasi dengan kepentingan politik yang banyak. Dia masih labil istilahnya. Makanya saya meyakini kalau kalian nanti memilih pemimpin itu kan pasti yang baik kalian pilih. Karena kalian secara belum mengerti apa itu money politik. Ya mungkin isu-isu ras, isu-isu rasisme itu juga tidak terlalu ini di kalian itu. Jadi murni masih idealismenya yang keluar gitu. Nah makanya kalau kalian ke TPS itu ada teori itu. Kalau orang baik yang memilih pemimpin, kebanyakan orang baik memilih pemimpin, maka yang terpilih itu orang baik. Nah sebaliknya kan begitu. Kalau orang yang tidak baik ke TPS misalkan memilih pemimpin, yang terpilih adalah orang tidak baik. Jadi kalian itu seharusnya yang melek politik itu kan anak muda. Jadi politik itu kan salah cara kita untuk mendapatkan kekuasaan gitu. Nah itu yang harus dipahami substansinya begitu. Jadi jangan kita semua punya tanggung jawab. Karena apa? Kita ini kan punya suara satu orang. Nah itu dijamin oleh undang-undang. Makanya kan kita sekarang ada pemutahiran data pemilih. Tahapannya itu untuk kemudian menyisir atau mendata orang-orang seluruh Indonesia tanpa satupun yang sudah memenuhi syarat minimal 17 tahun. Nah, kan 17 tahun.